Sejarah singkat tentang Pangeran Kejaksan atau disebut atau nama asli beliau adalah Syekh Syarif Abdurrahim. Beliau datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam di Indonesia dan dipilih tanah Cirebon. Beliau bersama kakak kandungnya yang bernama Syekh Syarif Abdurrahman yang terkenal dengan nama Pangeran Panjunan. Pencinta YouTube channel Soeharto Asmat. Kali ini saya berada di sebuah tempat masjid yang bersejarah, masjid yang unik di sebuah kota Cirebon. Namanya Masjid Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Masjid Agung Pangeran Kejaksan yang terletak di RT 02 RW 03 Pamitran, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, merupakan masjid yang didirikan sekitar tahun 1480 Masehi oleh Pangeran Kejaksan atau Syekh Syarif Abdurrahim, adik kandung dari Syekh Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi atau yang dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Keduanya merupakan tokoh penyebar Islam yang dikenal di Cirebon pada sekitar abad ke-15. Mari dengarkan bincang-bincang saya bersama pengurus masjid. Bersama saya dua tokoh masjid. Beliau adalah imam masjid dan beliau adalah pengurus masjid. Bisa kenal Pak Ustadz? Pak Ustadz namanya? Nama saya Luqmanul Hakim. Mungkin bisa diingat di Al-Quran ada nama atau surat Luqmanul Hakim. Ya, sudah masyhur itu. Pak Ustadz Luqmanul Hakim. Bapak? Perkenalkan, nama saya Nanang Hermas sebagai pengurus dari Masjid Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Baik, pemirsa, dua tokoh masjid ini akan menyampaikan tentang sejarah keberadaan Masjid Tajuk Agung Pangeran Kejaksan yang lokasinya berada di sebuah tempat yang strategis, tepatnya di Jalan Agung Pangeran Kejaksan, Kota Cirebon. Pak Ustadz, kalau boleh tahu masjid ini dibangun tahun berapa Pak Ustadz? Dan bagaimana sejarah sampai berdirinya Masjid Tajuk Agung Pangeran Kejaksan ini? Atau terkenal dengan masjidnya Masjid Merah. Masjid Merah Masjid Panjunan Merah yang berada di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon Jadi juga. antara Masjid Tajuk Agung Pangeran Kejaksan ini masih betul-betul bersaudara dengan masjid Famili dan kakak beradik dengan Syekh Abdurrahman ya. Kapan diinget Syekh Abdurrahim, adiknya Syekh Abdurrahman kakaknya. Ya. Pada tahun beliau datang pada tahun 1480 Masehi. Jadi abad ke-15 Pak Ustadz. Abad ke-15 ya. Luar biasa pemirsa, masjid ini betul-betul bernuansa sejarah antara masjid satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan ada satu masjid namanya Masjid Merah Panjunan. Yang berada berdekatan dengan Masjid Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Pak Ustadz, kita akan lihat bagaimana keberadaan dalam masjid ini. Baik Pak Ustadz ya. Baik, sekarang saya berada di pelataran masjid, ya masih bersama dengan para tokoh dan narasumber yang ada di masjid ini. Jadi masjid ini berada di Jalan Siliwangi Pak Ustadz ya. Tepatnya Jalan Siliwangi berapa nih Pak Ustadz?
Jalan Siliwangi. Kampung Pangeran Kejaksan, Kelurahan Kejaksan, Pamitran. Pamitran. Kampungnya. Kampung Pamitran ya. Dan ini para pengurus masjidnya yang insya Allah akan memberikan penjelasan pada kita semuanya. Ayo Pak Ustadz, kita ke dalam masjid. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, masjid ini betul-betul bernuansa sejarah. Masih asli bangunannya dan merupakan salah satu masjid cagar budaya yang berada di kota Cirebon dari beberapa masjid yang lainnya. Terasnya juga berwarna putih dengan hambal berwarna hijau, dan bangunan ini kayunya pun kayu jati apa nih Pak Ustaz? Kayu jati yang biasa sebelum biasa. Sebelum biasa ya. Jadi kalau ini memang usianya sudah cukup tua ya. Tua. Pak Ustadz, ada yang beberapa hal bangunan ini yang mungkin dapat diketahui, hal-hal apa saja yang unik di masjid ini Pak Ustadz? Seperti masjid-masjid lain, masjid pada zamannya itu adalah biasanya menggunakan saka. Saka ya? Ya, saka-saka. Saka ini kita lihat yuk sakanya. Saka jati ini sudah mungkin kalau kita hitung sih sudah umurnya 600 tahun lebih. Sudah 600 tahun pemirsa. 600 tahun lebih. Dan ini ada sedikit pemugaran pada tahun 1997. Ya. Sejak awal dibangun, Ya. baru berapa kali dipugar? Baru sekitar 3 kali. 3 kali ya. Ya. Dengan perombakan sederhana ya. Ini yang terakhir. Jadi Ini terakhir. banyak nuansa-nuansa aslinya yang lebih dominan ya Pak Ustadz ya. Dan ini namanya tajuk ya. Dulu itu tajuk. Di atas itu tajuk. Ya. Tajuk. Nah, mungkin sebatas ini lah terasnya. Yang ini ya. Ya, terasnya ini sebatas ini kecil. Ini mungkin belum ada perombakan. Belum ada teras ini ya, Pak. Ada teras ya. Dan biasa ornamen masjid keramat pada masa itu adalah piring-piring dari negeri Cina. Ya. Mungkin sama dengan Tanjunan, Kesepuan dan Gunung Jati. Nah, ada satu hal yang paling unik pemirsa. Di sini ada namanya piring ya Ustaz. Yeah. Nah, konon kabarnya piring-piring ini berasal dari negeri Cina ya. Yeah. Ini menandakan bahwa masjid ini benar-benar bernuansa toleransi. Nah, Ya, Yeah. Cina ada di sini. Terus apa lagi Pak Ustaz? ya mungkin peninggalan dulu adalah Zaman-zaman di dahulu ya. dalam itu ada mimbar. Ada Yang mimbar terbuat dari jati juga. dari jati. Yuk kita lihat Pak Ustaz. Nah, ini salah satunya piring ya. Ya. Ini piring. Masih Ya, asli. yang masih asli piring ini masih Dari asli dekat sekali pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari tiang dan bangunan ini memang mencerminkan dari bangunan yang sudah lama dan kuno. Kita lihat dalam Pak Ustaz. Nah ini pemirsa dalam inti dari masjid, dan kondisinya betul-betul masih mencerminkan suasana yang asli. Tadi ada beberapa hal yang paling unik yang Pak Ustadz katakan. Apa itu tadi Pak Ustadz? Selain piring, kemudian ada lagi satu tempat yang namanya mihrab ya. Mimbar ya. Mimbar dan mihrab. Yuk, kita lebih dekat lagi Pak pemirsa. Nah ini adalah mimbar peninggalan masih di zaman Syekh Syarif. Syekh Syarif pemirsa. 600 tahun. 600 tahun lebih. Berikut dengan bangunan Iya. yang ada di sini ya. Nah ini kalau kita lihat mimbar ini mirip dari beberapa masjid yang ada di kota Cirebon. Seperti ini ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, mirip-mirip semuanya. Dan kayunya pun memang asli betul, memang jati asli. Pak Ustadz, nah ini apa maknanya nih Pak Ustadz? Kalau imam seperti ini, mungkin ada bunga teratai tadi Pak Ustadz sampaikan Ya. seperti apa itu? Ini sebenarnya dulu tuh nggak ada. Ini pada waktu perombakan. Perombakan. Perombakan tahun 1997. Kepala waktu itu wali kota Pak Medi Sapudin ya. Ini baru, ini berarti ini baru. Dan mungkin yang jadi ikon masjid ini mungkin pintu ya. Di mana macam masjid pada zaman itu adalah pintu. Pintu ya. Pintunya itu kecil-kecil.
Itu ada filosofi yang secara sederhana. Pintunya yang sebelah mana ya Pak Ustadz? Ya, pintu ini. Oh, ini. Pintunya pendek. Pemirsa. Dengan pintu Oke. tersebut juga kecil. Baik, pemirsa, ini salah satu keunikan dari masjid ini. Nah, ini masjidnya dengan pintu yang pendek, tingginya hanya sebatas Meter 70 pelipis ya. orang dewasa. Ini maknanya apa ini Pak Ustadz? Ini maknanya pada zaman itu mungkin mengajarkan para wali, para syekh ulama supaya untuk merendahkan diri di dalam masjid itu. Ya. Dan kedua mungkin pada waktu itu zaman Belanda ya. Jadi orang-orang Belanda nggak sembarangan untuk masuk dengan secara paksa untuk menundukkan diri, untuk merendahkan diri di dalam masjid dengan aturan masjid yang memang harus suci. Pemirsa, pesan masjid ini merupakan satu simbol bahwa kita betul-betul baru mau masuk saja sudah diberikan satu pesan sesuai dengan ajaran Al-Quran bahwa kita harus merendah pada siapapun. Termasuk pesan dari masjid ini. Luar biasa masjid-masjid pada waktu itu dibangun oleh para ulama ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, yang terakhir ya, mungkin ada hal-hal tertentu Pak Ustadz. Kan masjid ini mungkin jamaahnya banyak Pak Ustadz. Ada berapa menampung jamaah dan dipakai sholat Jumat atau tidak nih? Yeah. Kalau kita lihat panjunan merah itu ya, itu tidak dipakai sholat Jumat. Nah, sholat di sini dipakai tidak nih Pak Ustadz? Kalau di sini yang saya tahu itu tidak dipakai Jumat. Tidak dipakai Jumat. Apa itu sebabnya Pak? Sebabnya dia mungkin secara letak geografis itu berdekatan dengan masjid raya. Oh, Ya. masjid Masjid raya. raya. Dan mungkin pada saat itu, Apa? pada saat masyarakat di sini itu ya Syekh Syarif menganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi harus mungkin 40 orang yang mukim di sini. Pada waktu itu jarang-jarang untuk dilaksanakan Jumat karena kekurangan orang yang mukim. Maka bergabung di sana. Jadi awalnya Iya. nggak laksanakan sholat Jumat. Enggak, tidak ada. Memang tidak ada. sama Memang sekali. tidak ada. Baik, pemirsa. Ini hanya dipakai untuk sholat-sholat waktu Ya, dan maktubah. masyarakat pun berjamaah di sini. Untuk melaksanakan sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ada masjid yang lebih besar adalah Masjid Raya At-Taqwa yang berada di Jalan Kartini kalau tidak salah Ustaz ya. Baik Pak Ustaz, ya mungkin ada ya bisa disampaikan pada pemirsa pecinta YouTube channel Soeharto Asmar, pesan-pesan apa yang bisa Pak Ustaz sampaikan dengan keberadaan masjid yang unik dan bersejarah ini Pak Ustaz? Jadi kita sebagai warga Indonesia terutama ya, khususnya sebagai orang Islam yang ada di Indonesia itu merasa bersyukur kepada para waliullah yang datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan buktinya adalah masjid-masjid keramat, situs-situs Islami gitu. Jadi mengingat kita supaya dekat dengan Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang orang-orang tua kita mengajarkan itu kepada kita, dan utamanya adalah tetap meramaikan masjid dengan mengetahui sejarahnya walaupun sedikit gitu, tetap memegang Islam. Itu yang kita harapkan kepada para pemirsa supaya teguh dengan keadaan zaman yang seperti ini gitu. Itu saja mungkin Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Pesan moral yang sudah disampaikan melalui imam besar Masjid Tajuk ini insya Allah mudah-mudahan menjadi pegangan untuk kita semua sebagai muslimah yang sejati. Dan kami masih bersama dengan pengurus, mudah-mudahan para pengurus ini bisa menjaga kelestarian masjid ini ya Pak. Dan kita mudah-mudahan selalu terjaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.